Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solusindo. Dalam video kali ini, kita akan coba untuk membuat virtual machine menggunakan VMware. VMware yang kita pergunakan adalah versi 16 untuk VMware Player, dan itu adalah versi yang gratisnya atau versi yang free-nya. Untuk linknya dapat dilihat di website kami. Silakan di-download. Ini adalah software yang harus di-download dan dilakukan instalasi sebelumnya, yaitu untuk yang VMware Player-nya. Untuk program putih untuk melakukan remote terhadap Ubuntu servernya. Sedangkan ini adalah installer atau ISO file yang akan kita pergunakan untuk melakukan instalasi. Berikut ini adalah terminologinya yang kita akan pakai atau yang kita akan pergunakan selama proses instalasi. Ini adalah network topologinya, di mana pada LAN terdapat jaringan Wi-Fi, ada beberapa PC di dalamnya, dan satu host. Pada host ini akan dilakukan instalasi virtual machine atau VMware yang akan menjalankan guest pada nantinya. Hostnya juga terhubung dengan jaringan internet melalui Wi-Fi. Dan berikut ini adalah kata-kata atau terminologi yang akan kita pergunakan di dalam instalasi. Ubuntu Server LTS merupakan versi Ubuntu yang menggunakan long time support di sini. Apa bedanya dengan versi yang biasa? Itu beda dengan durasi supportnya, di mana LTS ini lebih lama, kurang lebih sekitar 5 tahunan. Bisa dilihat nanti di server Ubuntu, di website Ubuntu-nya mengenai perbedaan LTS dan non-LTS. Dan virtual machine adalah PC atau laptop yang dibuat secara virtual menggunakan VMware. Jadi kita akan membuat atau menjalankan PC di dalam VC. Host adalah laptop atau PC yang menjalankan program VMware atau yang melakukan virtualisasi, ataupun yang menjalankan guest pada nantinya. Guest adalah virtual machine yang dijalankan menggunakan VMware. Jadi nantinya kita akan menjalankan guest di dalam host. Berikut ini adalah salah satu tipe jaringan atau virtual jaringan yang kita pergunakan di dalam guest nantinya. Untuk host only merupakan jaringan virtual di mana guest hanya dapat diakses oleh host dan guest hanya terhubung dari host dengan host saja. Jadi yang dapat mengakses guest adalah host dan guest tidak bisa memiliki akses internet yang terhubung dengan host. Hanya host dan guest saja. Sedangkan NAT merupakan jaringan virtual di mana guest dapat diakses oleh host saja. Akan tetapi guest dapat memiliki jaringan internet yang terkoneksi dengan host. Jadi apabila hostnya memiliki jaringan internet, maka otomatis guest akan dapat mengakses jaringan internet yang sudah ada di dalam host. Sedangkan bridge merupakan jaringan virtual yang merupakan gabungan jaringan fisik di dalam host dengan jaringan virtual yang akan dipergunakan pada guest. Pada jaringan bridge ini, guest dapat diakses oleh seluruh PC atau laptop yang berada di dalam jaringan LAN, dan guest dapat memiliki akses internet yang sudah terkoneksi dengan host. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, melakukan instalasi untuk aplikasinya, yaitu VMware Player dan Putih, yang dapat di-download melalui link berikut ini, dan sudah dilakukan instalasi.
Langkah kedua adalah kita akan membuat virtual machine menggunakan VMware. Yang pertama, jalankan VMware dan pilih menu Create Virtual Machine. Ini saya sudah buka VMware yang sudah saya install. Kita menggunakan VMware Workstation 16, versi 16, untuk playernya atau free versionnya. Digunakan untuk non-commercial use. Kita akan tekan Create New Virtual Machine. Di sini kita akan memilih installer this image bentuk file ISO yang sudah kita download di link sebelumnya. Kita tekan tombol next. Ini kita memasukkan informasi usernya. Kalau sudah, kita tekan tombol next lagi. Ini kita berikan nama. Untuk virtual mesinnya. Dan kita alokasikan akan disimpan di mana atau folder mana virtual image ini. Saya simpan di drive E untuk folder IoT. Ini adalah alokasi space untuk hard disknya. Defaultnya adalah 20 GB, di mana ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Ubuntu web server. Dan saya pilih ini akan disimpan menjadi satu file. Ini adalah konfigurasi hardware-nya. Dapat di custom. Akan tetapi kita akan lakukan ini di proses berikutnya. Dan pastikan opsi power on virtual machine after creation ini kita disable atau kita matikan. Setelah itu kita tekan tombol finish. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Maka di sebelah kiri ini akan muncul daftar virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita kalau misalnya sudah buat banyak atau lebih dari satu, dia akan muncul listnya di sini. Ini kita dapat menjalankan virtual machine tersebut ataupun melakukan konfigurasi. Yang kita akan lakukan di sini adalah melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Ini adalah daftar hardware yang dipergunakan di dalam virtual machine. Memori yang akan dialokasikan untuk virtual machine. Minimumnya adalah 1 GB. Tapi saya rekomendasikan menggunakan 2 GB untuk web server atau development server kali ini. Ini alokasi core prosesornya. Minimum adalah 1. Saya rekomendasikan 1. Ini adalah hard disk-nya. Ini adalah virtual CD-ROM-nya. Ini adalah floppy disk. Karena kita tidak membutuhkan ini untuk development server atau web servernya, kita akan remove. Untuk network adapternya, defaultnya adalah NAT. Tapi kita untuk tahap awal akan membuat menjadi host only, di mana virtual machine ini tidak dapat mengakses jaringan internet untuk tahap awal. Setelah selesai kita konfigurasi, baru kita hubungkan ke jaringan internet menggunakan NAT ataupun menggunakan bridge. Ini adalah USB. Ini adalah sound card. Kita tidak membutuhkan, jadi kita buang. Begitu pula dengan printer. Sedangkan untuk display adapternya, kita matikan accelerate 3D grafiknya untuk mengoptimalkan memori dan prosesor yang kita akan pergunakan sebagai processing di Ubuntu servernya nanti. Setelah itu kita tekan tombol OK. Setelah melakukan konfigurasi, kita jalankan virtual mesinnya dengan cara menekan tombol play virtual machine ini. Kita tunggu prosesnya.
ikon di kanan sebelah kanan atas ini sama seperti kalau kita menggunakan Windows ada ikon-ikon di tray icon yang berisi semua daftar hardware yang kita pergunakan. Ini adalah network adapternya, kita menggunakan host only. Ini adalah virtual CD-nya. Dan ini adalah virtual hard disk-nya yang sudah kita alokasikan sebesar 20 GB. Untuk konfigurasi icon di sini akan otomatis muncul sesuai dengan keadaan fisikal di laptop atau di komputer teman-teman sekalian. Jadi akan beda-beda munculnya. Yang dapat dikonfigurasi apakah ini dinyalakan atau tidak. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sini muncul warning not found untuk floppy disk-nya, jadi kita abaikan saja. Ini adalah Ubuntu versinya. Yang kita pergunakan adalah Ubuntu Server 20.04.4 untuk versi LTS-nya. Port name-nya adalah Localhost. Jadi Ubuntu 20.04 itu disebut juga dengan Localhost. Kita tunggu sampai virtual machine ini selesai melakukan inisialisasi untuk installernya. Ini adalah layar utamanya, di mana kita dapat memilih bahasa yang kita pergunakan nantinya di dalam Ubuntu Server. Bisa dipilih menggunakan panah atas dan panah ke bawah, dan menekan tombol Enter untuk melakukan pemilihan. Kita bisa lihat di sini adalah ini untuk konfigurasi layout keyboardnya. Kita harus menekan tombol dan, akan tetapi tombol dan akan berada di bawah. Jadi kita harus menggunakan full screen mode. Nah, kita lihat tombol dan-nya. Kita pilih tombol dan dengan cara menekan tombol Enter. Ini untuk network connection-nya. Kita pergunakan untuk continue without network pada tahap awal. Ini adalah proxy address-nya. Jika teman-teman sekalian ingin menggunakan proxy address, silakan diisi URL berikut portnya. Setelah itu ditekan tombol dan atau menekan enter pada tombol dan. Ini adalah mirror archive-nya atau repositorinya. Teman-teman sekalian dapat mencari daftar repositori untuk Ubuntu di Indonesia. Tapi saya sarankan menggunakan default dari installernya. Dapat menekan tombol dan.
Ini kita continue without updating, kita tekan enter. Ini adalah konfigurasi dari harddisknya. Bahwa harddisk kita pergunakan 100% atau sepenuhnya sebagai tempat penyimpanan. Kita menekan tombol panah ke bawah untuk memilih tombol dan kita tekan enter. Ini adalah partisi yang dipergunakan. Kita menggunakan default, jadi kita tekan dan. Ini konfirmasinya, kita pilih continue dan tekan enter. Kita masukkan sekali lagi untuk informasi usernya. Untuk server name hanya bisa menggunakan alfanumerik tanpa spasi, hanya alfanumerik minus dan underscore. Nah, yang boleh diizinkan hanya alfanumerik underscore dan dash. Setelah itu kita tekan tombol dan. Untuk perpindahannya bisa menggunakan tab. Jadi kita tekan tombol tab, maka dia akan berpindah. Ini tokennya, kita abaikan, kita tekan tombol dan. Kita akan melakukan instalasi OpenSSH agar dapat dilakukan remote menggunakan PuTTY atau program lainnya. Jadi kita tekan spacebar dan kita pilih tombol dan, kita tekan enter. Ini proses instalasi sedang berjalan. Saya akan pause videonya untuk mempersingkat durasi videonya. Saya akan kembali nanti setelah proses instalasi telah selesai dilakukan. Berikut ini adalah proses instalasi sudah selesai dilakukan, dan kita tahap berikutnya adalah melakukan reboot dengan cara menekan tombol panah ke bawah untuk memilih reboot now dan tekan enter. Kita masukkan username dan password yang sudah kita daftarkan. Kita tunggu sampai cloud init selesai melakukan inisialisasi. Cloud init ini sangat menyita banyak memori dan prosesor.
Jadi pada tahap awal ini kita akan menginstall atau akan meremove Cloud Init ini. Karena di development server ini kita tidak menggunakan modul Cloud Init, jadi kita boleh untuk membuangnya. Apabila nanti teman-teman sekalian ingin menghidupkan kembali atau memakai atau menggunakan Cloud Init, silakan dapat diaktifkan kembali dengan cara mengetik apt sudo apt install Cloud Init. Ini sudah selesai. Yang kita lakukan pada tahap awal ini adalah mengecek IP yang diberikan untuk virtual machine ini menggunakan DHCP. Seperti kita lihat di sini, kita mendapatkan IP 105. Sekarang kita masukkan IP-nya. Kita akan remote menggunakan putih, program putih. Kita masukkan IP yang ini. 192.168.252.105. Ini ada key-nya, kita bisa accept. Masukkan username dan password. Untuk menginstall Cloud Init, kita tinggal copy sintaks ini. Kita masuk ke terminalnya. Kita paste dengan cara menekan tombol mouse sebelah kanan. Dan kita tekan enter. Kita masukkan password untuk konfirmasinya. Ini adalah modul yang akan dibuang. Melakukan konfigurasi, akan muncul konfirmasi apakah ingin dihapus atau tidak. Kita bisa menekan tombol Y untuk konfirmasi, atau N, no, yes, Y itu sama dengan yes, N itu sama dengan no, atau tekan enter dengan menggunakan default pilihan yang sudah diberikan huruf kapital, yaitu Y di sini. Ini proses uninstall-nya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa modul yang sudah tidak dipergunakan lagi. Bisa kita remove nantinya menggunakan sudo apt auto remove. Untuk proses uninstall Cloud Init sudah selesai dilakukan, tetapi di sini ada warning bahwa file untuk cloud.cfg.d ini tidak kosong, maka tidak bisa dihapus secara otomatis. Kita harus hapus secara manual dengan cara mengetik sudo rm atau remove.rf atau recursive dari folder yang kita pilih hingga subfolder di dalamnya, etc cloud. Ini kita bisa menekan tombol tab untuk melengkapi. Kita tekan enter, dan satu folder lagi, var lib cloud. Dua folder ini, dengan ini Cloud Init sudah berhasil kita remove dari virtual machine ini. Langkah berikutnya adalah kita melakukan disable untuk auto update-nya, di mana pada development server ini kita ingin membuat standalone, di mana kondisi hardware maupun software-nya tidak bergerak, dikarenakan pada proses development, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ketika Ubuntu melakukan otomatis update, sehingga mempengaruhi software atau modul-modul di dalamnya, yang bisa menyebabkan aplikasi menjadi tidak berjalan, ataupun
akan muncul error. Oleh karena itu, kita melakukan disable untuk auto update-nya. Hal ini kita lakukan karena kita membuat web server atau development server. Akan tetapi kalau untuk production server, saya sangat sarankan ini harus selalu menyala. Karena untuk memperbarui patch-patch security atau hole sehingga dapat tetap secure. Kita akan mendisable auto update-nya dengan cara mengetik ini, mengcopy baris ini, kita paste di terminalnya. Di sini kita berikan remark agar kita dapat menggunakannya kembali dengan cara mengetik tombol crash di depannya. Dan kita copy baris ini, 4 baris ini, dan kita paste di sini. Kita simpan dengan cara menekan tombol Ctrl X, tombol Y, dan Enter. Maka untuk auto update-nya sudah kita disable. Yang berikutnya adalah kita ingin melakukan konfigurasi tanggal, jam, dan time zone dengan cara mengetik seperti ini, atau kita copy, kita paste, kita pilih Asia dengan cara menekan tombol panah ke atas, dan menekan Enter untuk memilih. Kemudian kita mencari Jakarta dengan cara menekan tombol J, dan kita menekan tombol Enter untuk memilih. Maka sudah di-set time zone-nya menggunakan Asia Jakarta, menggunakan WIB. Dengan demikian, proses konfigurasi sudah selesai dilakukan dan siap untuk dihubungkan dengan internet. Kita harus melakukan shutdown terlebih dahulu untuk mematikan virtual mesinnya. Dengan cara mengetik sudo shutdown now. Ini dalam proses shutdown. Kita hidupkan kembali firmware player-nya. Kita pilih tadi virtual mesin yang kita sudah buat. Kita edit konfigurasinya. Kita pilih network adapternya. Ini bisa teman-teman sekalian menggunakan NAT atau bridge, di mana NAT itu seperti kita lihat di sini, NAT hanya bisa diakses oleh guest saja. Guest hanya bisa diakses oleh host saja, maaf. Dan dia bisa memiliki menggunakan jaringan internet yang terhubung dengan host. Sedangkan untuk bridge, guest dapat diakses oleh laptop atau PC lainnya di dalam jaringan LAN ini, di luar host. Silakan teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kali ini saya akan menggunakan NAT saja. Kita tekan OK. Dan kita jalankan kembali virtual mesinnya. Sudah, kita masukkan username dan passwordnya.
Untuk dapat kita lakukan remote, kita harus mencari tahu dulu berapa IP yang di-assign atau yang didapatkan oleh virtual machine ini dengan cara mengetik IP spasi A. Di sini kita bisa lihat IP yang kita dapatkan adalah 103, di mana segmennya sudah berubah jadi 121, yang tadinya 252 untuk host only. Ini otomatis menggunakan DHCP. Kita bisa buka program putihnya dengan memasukkan IP-nya. Kita save untuk key-nya. Kita masukkan lagi username dan password-nya. Pada tahap berikutnya kita akan melakukan update untuk Ubuntu servernya dengan cara mengetik sudo apt update. Kita masukkan passwordnya. Dia akan melakukan sinkronisasi untuk modul atau software yang kita gunakan di dalam Ubuntu dengan repositori yang sudah kita pilih. Apakah memang ada software atau modul yang perlu diperbaiki atau yang diupdate ataupun diinstal terbaru sesuai dengan security patch dan sebagainya yang disarankan oleh Ubuntu. Kita tunggu prosesnya, masih 75%. Sudah selesai dilakukan update di sini, bahwa ada 34 package yang dapat dilakukan proses upgrade-nya. Untuk dapat melihat detailnya, silahkan diketik seperti ini. apt spasi list spasi dash upgradable. Kita coba untuk upgrade-nya sekarang. Tadi ini adalah daftar modul atau package yang sudah tidak dipergunakan lagi. Dapat dilakukan cleaning dengan cara mengetik sudo apt atau remove, maka akan dibersihkan. Dan berikut ini adalah daftar modul atau package yang akan diinstal sesuai dengan rekomendasi Ubuntu. Dan berikut ini adalah modul atau package yang harus diperbaharui atau harus di-upgrade. 34 upgradable dan 14 yang akan diinstal. Totalnya adalah 254 untuk installernya. Setelah diinstal dan diekstrak, space yang bertambahnya akan menjadi 426 MB. Di sini ada konfirmasi apakah kita ingin menjalankan atau tidak. Kita bisa menekan tombol Y dan Enter untuk melakukan upgrade, ataupun N dan Enter untuk mengabaikan, jadi tidak jadi melakukan upgrade, ataupun kita tekan Enter menggunakan default-nya. Kita tekan Enter di sini, maka proses upgrade akan berjalan. Saya akan pause kembali video ini untuk mempersingkat durasinya. Dan akan kembali ketika proses upgrade selesai dilakukan.
Dan berikut ini proses upgrade sudah selesai dilakukan. Kita harus melakukan konfirmasi kembali apakah semua modul sudah terinstall atau masih ada patch atau dari yang masih tertinggal atau yang masih belum diimplementasikan dengan cara mengetik sudo apt update atau masukkan passwordnya. Di sini dinyatakan semua package sudah terupdate. Maka yang tahap berikutnya adalah kita membuang modul-modul atau package-package yang sudah tidak diperlukan dengan cara mengetik sudo apt auto remove. Tekan enter. Maka semua package yang tidak digunakan sudah selesai dihapus. Kita coba konfirmasi kembali. Sudah terupdate semua. Dengan ini virtual machine menggunakan operating system Ubuntu server sudah selesai kita buat. Selanjutnya adalah kita menggunakan Ubuntu server ini atau virtual machine ini sebagai web server ataupun sebagai mail server ataupun sebagai API server ataupun sebagai microservice server. Terima kasih untuk bagi teman-teman sekalian yang sudah mengikuti proses video ini dari awal hingga akhir. Selamat berjumpa kembali di sesi berikutnya, yaitu menggunakan virtual machine ini sebagai web server. Sampai jumpa.